Aduh, hidup di Untar ini sangat membosankan. Aku harus cari sesuatu yang seru, obrolan yang seru. Namun apa ya? Mereka bilang anak ilmu komunikasi hanya bisa ngebacot. Mereka bilang anak ilmu komunikasi cuman bisa ngomong besar, tidak bisa beraksi. Kalau begitu, mari kutunjukkan bacot yang sebenarnya. Republik of Ngobras, di mana mental pemuda dan pengetahuannya diuji sampai ke batasnya. Pada hari ini kaulah muda sudah ada 4 pendebat yang sangat-sangat hebat di sini. Coba diperkenalkan di sini siapa namanya, Mas? Nama gue Nando. Nama gue Nathan. Nama gue Firia. Nama gue Firia. Nama gue Axel. Oke, jadi kita di sini ya. Jadi saya sebutkan dulu peraturannya. Di sini kalian boleh mengutarakan pendapat kalian mengenai topik yang akan saya bawakan di sini. Saya menyediakan sebuah koin. Nah, koin ini akan menentukan siapa yang akan maju duluan. Oke, jadi boleh Nando sama Figa sweet dari sini. Lakukan sweet. Satu kali. Ya, seri lagi saudara-saudara. Seri lagi. Oke, Firia. Anda mau memilih sisi 200 atau sisi ini? Sisi ini. Kita lihat ya, Pak. Ya, sisi 200. Sayang sekali Nando yang akan menentukan mau pro atau kontra duluan ya, Pak ya. Mas Nando, mau pro atau kontra? Diskusi dulu. Kontra. Otomatis Firia dan Jakwani akan sisi pro ya. Oke. Topik pertama. Gen Z itu apa ya? Sangat identik dengan pacaran, tapi nggak kawin. Aduh, sayang sekali ya saudara-saudara ya. Nah, pertanyaan saya dan topik yang akan saya bawakan. Apakah penting pacaran bagi Gen Z yang sedang kuliah? Silakan dari kubu kontra dulu. 3, 2, 1, go! Nggak penting. Karena gini, ini logika aja ya. Anda kenapa sangat yakin, Pak? Ya kita Sabar dong. Yang pertama, kitanya nggak pacaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kan lu pada pakai lu gue nggak apa-apa kan? Lu pada kan kuliah, ya kan? Pasti juga ada dong yang sambil kerja dong. Lu kalau ditambah sama pacaran, otomatis nggak nyambung gitu. Lu pasti bakal hektik ntar di antara tugas kuliah atau kerjaan lu yang keganggu di antara itu doang. Jadi tapi kan kalau begitu kan apakah hanya time management Anda aja yang sama? gila. Ini kita usah jauh-jauh ya. Dari Untar aja deh, kita harus penuhin SKPI. Otomatis lo harus ikut UKM. Ya kan? UKM kalau udah ikut UKM ada yang prokernya banyak. Let's say kita ikut UKM A deh misalkan UKM A. Prokernya banyak nih. Ya kan? Lo harus ikut proker, belum lagi dapat tugas, contohnya tugas kayak begini, tugas bikin artikel, bikin apa kan banyak. Belum lagi waktu semester 2 kita disuruh bikin campaign. Kalau tugas sebanyak itu, terus juga kalau let's say lu juga ada kerjaan, entah itu part time atau full time. Bapak boleh langsung memberikan tanggapan ya, Pak? Boleh langsung ngomong ya, Pak? Ini tergantung ya dari beberapa nih. Contohnya jika pacar lu sifatnya seperti Ya, Pak. tergantung nih dari sifat sebuah satu pasangan lu kayak gimana sifatnya. Jika dia berpekerjaan, maka dia bakal juga akan pengertian dengan kesusahan kamu sekarang sampai kerja sama yang lain. Pak, tapi kan untuk mendapatkan sebuah pacar yang mengetahui seperti itu, Pak, kan sulit, Pak. Gak semua cewek itu mengerti apa yang sedang dikerjakan maksudnya. Nah, bagaimana, Pak? Sebenarnya ada beberapa taktik yang Anda bisa lakukan untuk mengetahui sebuah sifat dari pasangan itu. Keren banget taktik ngomongnya ya. Oke. Bisa saja
dari Jakwani mungkin ada yang mau nambahin, boleh langsung kita oke. Nah ini tergantung nih dari sifatnya gimana. Lu mau melakukan cara bodoh supaya lu bisa tahu sifat aslinya kayak gimana. Lu mau lakukan seperti ya apa ya, lu umpan-umpanin bisa aja lu tahu sifatnya kayak gimana. Lu melakukan cara pendekatan bisa tahu bagaimana sifat aslinya. Itu aja aslinya. Ada namanya. Gini dah ya. Gini. Lu mau pakai umpan-umpan, lu pakai apa segala itu apa ya? Gak guna anjing gini dah. Kan gue udah bilang, kesibukan lu banyak. Kalau lu tambah lagi bakal makin ribet. Gua nanya lu kenapa mau tambah proker lagi kalau udah lu sibuk? Gua nanya gitu Lu aja. ikut UKM, contoh nggak usah jauh-jauh. Lu UKM apa? Gua fotografi. Fotografi. Lu ikut proker, ya kan? Otomatis lu ikut proker dong, gak? Ya kan? Ikut proker kan? Tergantung lu BPH Banyak atau kan apa dulu proker lu nih. kan? Di UKM lu banyak kan? Terus juga tugas-tugas nih, tugas-tugas di kuliah banyak gak? Iya menurut gua. Iya atau enggak? Iya. Iya ya kan, ya udah. Lu juga, aduh lu nggak kerja sih ya, Contoh lihat, nggak diam dulu, diam dulu. Si Chris, dia part time, ya kan? Dia sehektik apa anjir? Dia sehektik apa? Nggak, host gak ikut cepat. Moderator di sini. Oh iya. Saya moderator, Anda diam bos, suruh diam. Ya. Tapi Bapak tuh pernah mikir nggak sih di tugas sebanyak itu kan butuh support system apakah benar begitu? Bener banget. Gua perlu emotional support. Sedikit berpikir seperti itu nggak Pak? Apakah Bapak terlalu mandiri sampai Bapak nggak perlu siapa-siapa di hidup Bapak? Perlu sih perlu, tapi buat apa pacaran kalau misalnya nggak sampai nikah kan? Iya, buat nikah. Bukan buat support justru system itu doang. gunanya pacaran ya. Kalau emang lu nggak kenal sama orang lu langsung nikah emang bisa. Justru kan pacaran itu pranikah. Artinya pacaran. Justru kita harus pacaran dulu dong. Dari dekat segala macam kita tahu karakter masing-masing, kenal sama orang tua, tahu kesibukan masing-masing, tahu ya selak beluk pasangan kita masing-masing baru buat nikah. Karena itu kan pranikah. Lu mana tahu ke depannya lu sama pacar lu bakal kayak bagaimana? Nih contoh. Lu berapa kali sih lihat di berita ataupun di medsos orang udah deket, udah tunangan, tahu-taunya ceweknya atau cowoknya pergi. Pacaran emang nggak bakal ngejamin dari awal pun emang ada yang bilang pacaran ngejamin buat nikah. Emang nggak ada ngejamin buat nikah, cuman kan latihan. Lo orang makan buat apa kalau nantinya lapar lagi? Sama aja kan? Tapi Bapak pernah berpikir nggak kalau latihan itu kan bisa ditunda nanti saja maksudnya setelah lulus mungkin. Justru mungkin karena kita masih muda, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, lewatilah Justru masalah-masalah kalau susahnya. lu kalau punya pacar masa muda lu dikekang Justru itu lu cara dikit. gimana cara kita cari pasangan yang ideal buat kita, yang bisa nge-support kita. Justru itu peran kita cari pasangan, memilah-milah dengan serius mana pasangan yang bisa diajak buat lanjut, mana yang enggak. Bung Jakwani ini tuh berpikir kalau misalkan apa ya, pacaran itu kan menambah jam terbang. Tapi ada pepatah yang bilang berkembang baik dulu baru berkembang biak. Nah, bener kan? Aslinya ini gini, masuk Anda gini kali. Buatlah taman kamu sendiri sehingga kuku-kuku bisa datang untuk seperti itu. Buatlah taman sendiri yang indah, nanti kuku-kuku akan datang. Nah, apa Anda berpikir seperti itu? Menurut gua enggak sih ya. Segimanapun kita ngebuat taman kita indah, kita juga bakal tetap bisa ngarepin orang itu datang dong. Tetap harus ada usaha dari kita dong. Oh, oke. Kayak Tanggapan Pak, apakah Bapak begitu? tanggapan ya gue setuju sama Jakwani, cuman dalam gue setuju sama si Jakwani, cuman kayaknya dari segi pendapat atau segi debat kayaknya untuk sekarang kalah dulu nih. Kita kasih poin dulu lah. Bukan Anda yang menentukan, tapi saya yang menentukan. Gue ngalah. Lo ngalah. Udah nggak ada. Bapak Nando kalah. Udah nggak ada yang bisa di-ituin lah. Wah, luar biasa, dewasa sekali dia. Oke. Jadi kesimpulan dari Kubu Pro, pacaran itu penting untuk menambah jam terbang dan sebenarnya nggak penting, cuman kalau emang buat yang mau pacaran tuh nggak apa-apa. Ya, Sekalian buat pacaran latihan. itu- Kalau dibilang penting di nomor satu kan banget juga enggak. mencari pengalaman lah ya. Ya, Pokoknya mencari ya. pengalaman. Kapan lagi kita bisa time management sambil sambil memulai pranikah, itu dia. sebenarnya gini ya. Lo kalau di dewasa 2040 apakah Anda bener mau hidup sendiri?
orang tua kalian udah kayak seperti ya udah tidak bisa bantu kalian lagi, yang sering ngomel-ngomel akhirnya udah diam juga. Kasian juga kan kalian hidup sendiri, mati sendiri mau. Sedangkan dari kubu kontra menyimpulkan kalau pacaran itu ternyata tidak terlalu penting karena karir duluan yang harus dipentingkan, baru nanti cewek akan datang. Betul? Iya, coba nih lu pikir. Astagfirullah. Lu pikir. Lu harus mapan dulu, ntar itu anak orang mau lu kasih makan apa, anjing. Mau kasih makan apa? Ingat gak? Seperti quotes-nya, apa quotes lu apa tadi? Yang bikin nyaman apa itu anjing gue lupa. Yang setia bakal kalah sama yang selalu ada. Nah, Yang setia bakal kalah sama yang selalu ada. Itu. Indomie goreng selalu ada dan akan mengalahkan varian Indomie yang lain. sekarang gimana? Kalau lu ada cuan, otomatis lu bisa selalu ada untuk dia. Tapi ingat nggak kata-kata orang paling kaya di dunia, segala macam orang sukses di dunia? Apa kata-katanya coba? Di balik lelaki sukses ada wanita yang hebat di sampingnya. Cewek ada 2. Cukup. Oke, cukup. Luar biasa ya dari kubu pro dan kontra di sini ya, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk tangan dulu kita semua. Oke. Nah, gimana kaulah muda? Seru banget kan acara debat ini? Kalau begitu stay tune lah di Republic of Ngobras. Republic of Ngobras, di mana mental dan pengetahuan anak muda diuji sampai ke batasnya. Kapan lagi debat tapi tanpa peraturan, ya nggak kaulah muda? Iya nggak? Kapan Iya lagi dong. Anda bisa saling tembak, tapi jangan sampai merusak pertemanan ya? Oke, bagus sekali. Tadi kita sudah berbicara tentang penting atau enggaknya pacaran sebagai Gen Z yang lagi kuliah. Sekarang kita akan membahas suatu topik lagi, tapi sebelum itu boleh dong Jakwani sama Nathan sweet dulu untuk menentukan ini. Ayo sekali. Ya, oke. Nathan, Anda mau memilih kubu ini atau 200? Gambar ya. Kita coba. Sayang sekali Pak, 200. Anda mau memilih sisi ini, mau memilih pro atau kontra? Kontranya kali ya biar seru. Tadi Anda sudah pro loh. Kontranya biar seru. Tadi kan nggak pro. Apa ini? Kontra. Otomatis kubu ini jadi pro ya. Topik yang akan saya bawakan, Gen Z itu sangat identik dengan banyak sekali ya tantangannya ya Pak ya. Di era masyarakat informasi ini kita tuh terlalu overthink. Maka sebab itu pasti ada alat-alat yang bisa membantu kita untuk melampiaskan stres itu. Nah, ada yang di sini suka nge-vape, ngerokok? Anda suka nge-vape? Anda suka nge-vape, suka ngerokok? Apakah vape dan rokok itu mempengaruhi prestasi Gen Z? Silakan. Dari kubu kontra, betul? Dari kubu kontra silakan maju lebih dulu. Nggak ada pengaruh sih ya kalau menurut gue ya. Kalau misalkan lu ngerokok ya ngerokok aja, misalkan nge-vape ya nge-vape aja, itu nggak bakal kayak ngaruh ke mana-mana. Misalkan rokok dan vape itu memakan biaya yang sangat banyak. Nah, betul. Sehingga itu bisa mempengaruhi itu Pak. Benar. Bisa mempengaruhi tadinya saya bisa investasikan uang ini ke ini. Benar. Jadinya nggak bisa karena itu. Kalian pasti pernah lihat kan kayak anak-anak kecil atau anak-anak seumuran SMP lah udah pada ngerokok. Terus itu masa depannya bakal kayak gimana? Mereka pasti ngabisin uang jajan mereka buat lebih ke ngerokok, dan lihat badan-badan mereka tuh nggak badan-badan nggak kurus gitu, tahu? Iya nggak sih kalau kalian lihat-lihat di jalanan gitu kan? Itu kalau misalnya kalau kayak gitu pasti mempengaruhi masa depan mereka dong. Apalagi kan kalau misalnya ngerokok itu menyebabkan ketergantungan, dan kalau misalnya dari kecil udah kayak gitu dia pasti bakal rawan terkena penyakit dong. Iya nggak dong? Iya, gue setuju. Tapi kalau misalkan kalau kita lihat dari data ya, dari data gue lupa gue lihat di mana, rumah sakit mana, mungkin 90% kematian, gue lupa berapa persen, mungkin 90 sampai 80 kematian itu bukan dari rokok, mungkin justru dari diabetes, pola makan nggak sehat, lingkungan nggak sehat, lingkungan kotor yang sehat, itu yang paling penting. Justru itu yang penting diperhatikan dibandingkan lu ngerokok apa enggaknya ya. Gini ya. Yang pertama,
ya Jakarta kita nggak usah raguin lah ya, macet banget ya kan, polisi juga di mana-mana. Dengan lu ngerokok itu menambah polusi, itu yang pertama. Yang kedua, lu mau bilang kalau semisalnya penyebab salah satu kematian terbesar di Indonesia itu bukan dari rokok, kan? Rokok itu sebenarnya itu tidak berbahaya, ya tidak berbahaya. Bapak berarti kalau ngerokok ya Kak ya. Sabar, makanya dengerin dulu. Enggak. Dengerin dulu. Rokok itu nggak berbahaya. Sebenarnya itu menyerap oksigen. Makanya sabar, dengerin dulu. Itu kan menyerap oksigen. Tapi yang bikin berbahaya itu karena kita pegang. Karena itu oksigennya nggak masuk, karbonnya yang masuk. Yang bahayanya yang masuk. Nah, dengan lu ngerokok otomatis itu akan merusak tubuh lu. Kalau lu merusak tubuh lu secara otomatis sabar. Otomatis lu bakal berpengaruh kesehatan tubuh lu. Dengan begitu kalau sampai lu sakit, otomatis ya lu nggak maksain sekolah dong atau ke kuliah. Sekalipun lu maksain, otomatis lu nggak akan 100% di matkul itu atau di pelajaran itu. Dengan begitu lu nggak bisa fokus 100%. Kalau lu nggak fokus 100%, nilai lu gimana? Kedepannya gimana? Pernah melihat itu nggak? Pernah melihat apa ya, filsuf Albert Einstein itu perokok berat, Karl Marx perokok berat. Banyak sekali tokoh-tokoh cendekiawan di zaman dulu itu perokok berat loh. Nah, Enggak Pak, saya kan memasak kedua belah kubu. sabar. Bukan. Emang mereka tuh ngerokoknya sejak dini, sejak kuliah. Intinya mereka ngerokok. Mereka merokok. Ngerokok apa enggak? Intinya ngerokok. Nah, Kan sebenarnya nggak pengaruh. Misalnya Sih kan, Pak, sebenarnya. pinter mah pinter aja. Kuliah mah kuliah aja. Ngerokok ya udah. Banyak kok orang yang ngerokok tuh buat apa ya? Skripsi pusing, mungkin ngerileksin, stres, rokok. Sebenarnya itu nggak apa-apa. Rokok juga ada manfaatnya. Nggak yang bener-bener pure negatif banget tuh rokok enggak. Coba search di Google manfaat dari rokok tuh apa. itu kan tergantung dosisnya juga. Kalau misalnya kita ngerokok kayak cuma sehari cuma 2-3 batang, itu masih bisa oke. Tapi kan ada di luar sana banyak. Tapi yang ngerokok nggak? ngerokok. Nah ya udah berarti ngerokok kan intinya. Mau Apanya? dia dosisnya semana intinya ngerokok kan. Iya, ngerokok. Tapi kan bakal beda dong kalau misalnya kayak yang dari umur masih muda udah ngerokok. Gedenya bakal kayak gimana? Pasti bakal rawan kena penyakit dan lain-lain kan. Banyak malah di rumah gua Sebenarnya malah gini, banyak banget yang kayak gitu. Sebenarnya Belum lagi itu tuh ngerugin banyak orang loh. Kan perokok pasif tuh bakal lebih berbahaya dampaknya dibanding perokok aktif kan. Mau ngerokok tapi kan orang sekitar, kalau lu ngerokok cuma sendirian di mana ya, it's okay lah, suka-suka lu. Ini kalau misalnya depan umum ada orang sebelah, bakal kena dampaknya juga dong. sebenarnya ini di semua restoran atau apapun pasti udah tempat buat rokok sendiri, termasuk yang lainnya juga, stasiun mana atau apalah, smoking room. Jadi seperti contohnya gini, kalau orang bilang apa rokok bisa ini, itu karena mereka nggak batasin rokok. Cuman gini aja, hasil rokok emang bisa lu batasin. Ada satu teman saya tuh sehari cuma 2 kali doang. Gini dah. Kita ngomongin ke pelajar. Itu bridgingnya dia untuk ke situ Pak. Sabar. Enggak, gini. Enggak gini. Anda diam. Enggak gini. Saya moderator di sini. Anda diam dulu. Kan TikTok ya. Bentar, silakan. Tunggu, didengarkan sebentar baru ditanggapi. Jangan langsung begini gitu ya. Langsung. Aduh, batuk saya jadi. Silakan. Oke, sebenarnya Teman Anda ada yang ngerokok tapi pintar-pintar aja. iya pinter. Lu bayangin IQ-nya dia berapa? 140. Nggak juga sih. Lu mau tau nggak kocaknya dia apa? Dia taruh rokok di sini. Oh, apakah kebakar itu rambutnya Pak? Oh, lu mau tau nggak? Ini botak sini semua. Siap. Tapi jujur, anak data science pinter banget, Cok. Pinter banget sumpah. Itu nggak ada nggak ada pengaruh. Lu rokok aja, apa susahnya? Yaudah gini deh. Gini. Lu sering lihat gak? Gue yakin 100% lu pasti lihat, entah itu di IG atau di Twitter atau di TikTok. Banyak orang yang karena ngerokok tuh paru-parunya sama, bahkan dia udah nggak bisa ngomong. Dari ininya ya. Lu bayangin itu terjadi ke seorang pelajar.
Gimana? Jadi merokok tuh apa yang memperbesar resiko ya. Iya, memperbesar belum resiko. juga di Indonesia. Sayang banget ya, karena sayang juga Pak kalau dipikir apa gunanya otak yang pintar tapi badannya rusak gitu. Salah satu lagi nih. Sayang sekali sih Pak. Di Indonesia itu ya, itu nomor urutan berapa ya? Rokok terbesar. Setelah Brazil ya kalau nggak salah ya. Setelah Brazil. Brazil. Ya, itu banyak banget. Itu udah berapa juta perokok aktif di Indonesia. Lu bayangin itu salah satunya itu berapa juta pelajar. Yang masih di bawah umur, yang udah mahasiswa. Otomatis nama Indonesia tercoreng dong. Tanggapan silakan ditanggapi jawabannya. Percuma, lu orang tuh mau kayak sepro apapun soal rokok, percuma, rokok tuh nggak bakal bisa hilang di Indonesia. Pendapat terbesar di Indonesia tuh dari rokok pajaknya. Bahkan BBM naik, demo. Rokok naik tidak demo ya Pak ya? Rokok tuh nggak bakal bisa dihilangin di negara kita, Tapi kecuali mungkin ekonomi kita udah tinggi ya. Iya. Mungkin bisa. Pajak terbesar dari kita itu dari rokok. Mau lu orang sepro gimana pun soal rokok tuh nggak bakal bisa hilang. Dari taruhan sama gue gocap berapa pun, rokok bisa dihilangin dari Indonesia apa enggak? Lihat aja ntar. Ya tapi kan ini kita Saya bisa mau tetap menanggapi bicara sebenarnya. pelajar dong. Ini menarik ini karena Anda tahu kuli Jawa. Tahu. Anda tahu kuli Jawa. Kalau mereka udah sempat dulu ya Pak ya. Itu prestasi ngebangun rumahnya ya. Mantep loh Pak. Itu Makanya rumah paket yang komplit kan. lingkar. Rokok, pisang goreng, kopi, itu udah pasti itu. Emang kalau misalnya pelajar, kalau mereka sebat pelajar lah, kita bicara pelajar aja nih, kayak anak SMA. Jangan ke kuli Nah, Jawa ya. jangan ke yang gede-gede dulu. Kita pelajar soalnya bahasnya kan tentang mempengaruhi pendidikan atau enggak. Kalau mereka sebat, emang mereka langsung pinter gitu? Enggak kan? Oh, ini menarik ini. Kalau yang kayak Anda bilang tadi, yang kuli Jawa kayak gitu, itu mereka karena emang udah ada skillnya. Rokok tuh kayak cuma bonus aja gitu, buat menambah. Mereka tuh udah ada skillnya. Sekarang gini deh. Anda secara tidak sengaja itu loh membantu ini loh. Hati-hati loh Pak. Karena itu kan buff jadinya Pak. Anda tahu buff gak kalau di game-game gitu? Enggak, itu mereka kebantu sama skill. Contoh deh, anak di bawah umur. Ya anak di bawah, nggak usah di bawah umur deh. Siapa kayak gitu nih, anak untar, lu suruh jadi kuli, lu kasih yang perokok aktif ya. Anak teknik sipil. Perokok ya. aktif ya, Anak teknik perokok sipil. aktif. Iya. Lu suruh jadi kuli, lu kasih tuh berapa slot tuh, nih rokok, dan lu bangun rumah. Nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa, soalnya tuh rata-rata perokok temen gue banyak kan yang ngerokok. Mereka rata-rata kalau olahraga tuh cepet capek. Iya bener juga ya Pak. Jogging 3 km aja ngos-ngosan. Benar. Penting pasti pernah dong di sekolah, pasti ada dong ilmu olahraga dong. Iya, pelajaran olahraga. Kalau lu ngerokok, paru-paru lu keganggu, gimana lu olahraga? Gimana? Nanti olahraga lu jelek mempengaruhi akademis kalian. Oke, Nah. Coba kamu pikir. Sebenarnya gini, lu bilang sekolah, olahraga emang penting apa nanti di kuliah? Gue nanya, gitu aja. Bisa dong buat dapat beasiswa dari olahraga beasiswa. bisa. Gini. Satu pelajaran doang, yang lain masih bisa. Fir, berapa banyak orang yang karena olahraganya bagus, dia jadi pergi untuk membawa nama baik sekolahnya. Dengan dia membawa nama baik sekolah, dia dapat beasiswa pergi ke luar negeri, keluar kota, ke universitas yang bagus. Tapi kan yang para perokok-perokok ini Negeri-negeri, kan juga bayangin. bisa berkontribusi dong. Apa? Tapi yang perokok ini kan juga bisa berkontribusi yang lain dong Pak. Mungkin bukan dari orang. Karena seperti yang gue bilang tadi, karena mereka udah ada skillnya. Contoh, lu ke Oke, Einstein. kalau Gak, begitu. sabar. Oke, kalau begitu minta mic-nya. Oke, ini pembahasan yang sangat menarik bukan kaula muda. Pembahasan yang sangat barbar mungkin kalau yang sangat barbar ya, sangat barbar sekali. Kapan lagi Anda menonton debat tanpa aturan? Kalau begitu, stay tune kaula muda di Republic of Ngobras.